Halo semuanya, perkenalkan nama saya Herikson Sinaga dengan NIM 213020210006. Saya berasal dari Universitas Palangkaraya dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Teknologi, Pendidikan Teknologi dan Kejuruan, Prodi Pendidikan Teknik Mesin. Baik, di sini saya akan menjelaskan sistem kemudi dalam kerangka sistem KASIS. Ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah sistem KASIS. Di sini saya akan membahas sistem kemudi dalam kerangka sistem KASIS, komponennya dan kasus yang terjadi pada sistem kemudi. Semoga bermanfaat. Baik, yang pertama itu adalah pengertian sistem kemudi. Sistem kemudi adalah bagian dari kendaraan yang bertanggung jawab untuk mengontrol arah atau posisi kendaraan. Ini mencakup berbagai komponen seperti setir, roda kemudi, gearbox kemudi, dan komponen terkait lainnya. Sistem ini penting dalam kendaraan dikarenakan yang pertama itu adalah pengendalian arah. Sistem kemudi ini memungkinkan pengemudi supaya dapat melaju dengan aman dan tepat di sepanjang jalan supaya tidak salah arah. Yang kedua itu keamanan. Di sini kemampuan untuk mengontrol arah kendaraan supaya menghindari kecelakaan dan menjaga keselamatan penumpang dan pengguna jalan lainnya. Yang ketiga, maneuverabilitas. Dalam sistem kemudi ini memungkinkan kendaraan untuk melakukan manuver seperti berbelok, pas parkir, dan menghindari rintangan dengan mudah. Yang berikutnya, kenyamanan. Kemudi yang baik dapat meningkatkan kenyamanan berkendara dengan mengurangi getaran dan gerakan yang tidak diinginkan pada roda kemudi. Yang berikutnya, responsif. Pada sistem kemudi yang responsif memungkinkan supaya pengemudi untuk merasakan dan merespon perubahan dalam kondisi jalan dengan cepat. Berikut ini adalah gambar sistem kemudi. Bisa dilihat pada gambarnya. Seperti ini contohnya. Oke, yang berikutnya yaitu komponen sistem kemudi. Komponen sistem kemudi itu ada berbagai macam. Yang pertama itu ada roda kemudi. Ini adalah bagian yang kita pegang saat mengemudi melalui putaran roda kemudi dan kita dapat mengarahkan pergerakan kendaraan. Yang kedua itu ada kolom kemudi. Ini bagian yang menghubungkan roda kemudi dengan mekanisme di bawah kendaraan. Kolom kemudi ini sering juga diatur untuk kenyamanan kita saat mengemudi. Yang berikutnya rak dan pinion. Bagian ini mengubah gerakan putaran roda kemudi menjadi gerakan horizontal. Ini metode yang umum yang sering digunakan sistem kemudi modern atau sekarang. Yang berikutnya beban roda. Komponen ini memungkinkan roda untuk berputar dengan lancar dan mengurangi gesekan antara roda dan poros roda. Yang berikutnya lengan kendali. Lengan kendali ini adalah komponen yang menghubungkan antara roda dengan kerangka kendaraan. Memungkinkan roda untuk bergerak naik turun dan menyelaraskan pergerakan roda selama berkendara. Yang berikutnya batang persimpangan. Ini menghubungkan rak dan pinion dengan roda, memastikan bahwa roda bergerak sesuai dengan putaran roda pada saat kita mengemudi. Yang berikutnya stabilizer bar. Bagian ini adalah menghubungkan suspensi depan kiri dan kanan kendaraan. Fungsinya ini untuk mengurangi kecelakaan dan menjaga kendaraan tetap stabil dan bermanuver. Yang berikutnya pendorong daya. Pendorong daya ini sering disebut pengemudi untuk menggerakkan roda pengemudi dengan lebih sedikit
usaha. Ini dapat menggunakan pompa hidrolik atau sistem listrik untuk memberikan bantuan. Yang berikutnya adalah ini merupakan gambar komponen sistem kemudi. Yaitu ada setir, bak roda gigi setir, ada poros utama dari setir, ada lengan pitam, ada lengan penumpu, ada batang pengikat, ada batang relay, ada batang pengikat, ada lengan dan ada lengan roda. Nah, ini merupakan sebuah gambar komponen pada sistem kemudi. Nah, yang berikutnya yaitu prinsip kerja sistem kemudi. Prinsip kerja sistem kemudi adalah mengubah gerakan putaran roda kemudi menjadi perubahan sudut-sudut roda di depan kendaraan, sehingga pada saat kita mengemudi dapat mengontrol arah pergerakan kemana kendaraan yang akan kita bawa. Nah, di sini prinsip kerjanya yang pertama itu yaitu roda kemudi. Nah, saat kita mengemudi, memutar roda kemudi, nah kini mengubah arah-arah roda-roda depan kendaraan ke kiri, ke kanan, kemudian terhubung ke poros kemudi melalui mekanisme seperti rek dan pinion atau recirculation valve, yang mengubah gerakan putaran roda kemudi menjadi gerakan horizontal. Yang kedua itu ada poros kemudi. Ini menerima gerakan dari roda kemudi yang tadi dan memindahkan ke berbagai komponen dalam sistem kemudi. Poros ini terdiri dari satu atau beberapa segmen tergantung pada jenis kendaraan. Yang ketiga ada kaki kemudi. Ini merupakan penghubung poros kemudi dengan komponen yang menggerakkan roda-roda depan. Ini biasa berupa gearbox atau gigi sekrup dan roda gigi. Yang keempat ada lengan kemudi. Lengan kemudi ini merupakan komponen yang menghubungkan kaki kemudi dengan roda-roda depan. Pergerakan lengan kemudi mengubah sudut roda depan yang pada gilirannya mengubah arah pergerakan kendaraan. Yang terakhir itu ada suspensi. Suspensi memiliki peran penting, yaitu mengoptimalkan kontak roda dengan permukaan jalan. Pergerakan suspensi dapat mempengaruhi responsi pada saat kita mengemudi dan stabilitas kendaraan. Nah, ini merupakan gambar perbedaan sistem kemudi manual dan power steering. Di mana perbedaannya terdapat. Yang pertama itu sistem kemudi secara manual. Nah, ini dibutuhkan tenaga yang besar untuk menggerakkan roda kemudi. Nah, yang kedua, pas kita mengemudi lebih cepat lelah. Sedangkan sistem kemudi yang memakai power steering, pertama itu mengurangi daya pengemudian steering off-road. Yang kedua, stabilan yang tinggi selama pengemudian. Yang berikutnya adalah pemeliharaan dan perawatan pada sistem kemudi. Di sini ada beberapa langkah secara umum ya. Contohnya untuk merawat sistem kemudi dan pemeliharaan kendaraan. Yang pertama itu kita harus memeriksa tekanan ban secara teratur. Pastikan tekanan ban sesuai dengan rekomendasi pabrikan. Yang kedua itu kita harus memeriksa dan mengganti cairan power steering. Yang ketiga kita memeriksa suspensi. Yang keempat, kita harus sering memeriksa sistem rem. Nah, kita harus memastikan bahwasanya sistem rem kendaraan kita dalam kondisi baik. Nah, ganti rem cakram dan kampas rem sesuai dengan jadwal yang direkomendasikan. Yang berikutnya, kita harus rutin mengganti pelumas pada persendian dan eksel kemudi, karena pelumas ini berfungsi untuk melancarkan sistem kemudi supaya menghindar kehausan yang berlebihan. Yang berikutnya, kita pastikan sistem kemudi terkalibrasi dengan baik. Jika kita merasa masalah dalam kemudi, sebaiknya kita melakukan kalibrasi atau pemeriksaan pada sistem kemudi.
Yang berikutnya itu harus ganti oli gearbox sesuai dengan jadwal pemeliharaan atau dari pabrikan. Yang berikutnya kita harus melakukan perawatan sesuai jadwal. Kita harus mengikuti contohnya pemanduan pemeliharaan yang disediakan oleh pabrik pada kendaraan yang kita punya. Nah, ini fungsinya untuk membantu menjaga sistem kemudi dan komponennya terkait dalam kondisi yang baik. Yang berikutnya yaitu terakhir, ketika terjadi sesuatu pada sistem kemudi, kita harus cek poros roda dan bearing. Nah, kita harus teratur memeriksanya. Nah, ini akan membantu mencegah kebocoran, kerusakan, dan masalah kemudi yang mungkin muncul. Nah, yang berikutnya kasus pada sistem kemudi serta cara perbaikannya. Nah, di sini saya mendapat sebuah kasus saya dapatkan sumbernya dari Google, yaitu masalahnya sistem kemudi pada kendaraan mengalami gejala getaran saat roda diputar, terutama saat berbelok ke kanan. Nah, solusinya, seorang pemilik mobil mendapati bahwa mobilnya mengalami getaran yang kuat ketika belok ke kanan. Setelah melakukan pemeriksaan, teknisi menemukan bahwa masalah ini disebabkan oleh komponen dalam sistem kemudi yang aus, terutama pada sambungan antara tie rod dan steering gear. Ini bisa menjadi masalah serius karena dapat mengurangi kendali kendaraan dan mengakibatkan kecelakaan. Nah, berikutnya adalah langkah-langkah perbaikan yang diterapkan. Yang pertama itu pemeriksaan awal. Teknisi melakukan pemeriksaan awal untuk mengidentifikasi komponen yang mengalami keausan dan atau kerusakan. Yang kedua, penggantian tie rod. Tie rod yang aus diganti dengan yang baru. Ini memungkinkan roda untuk berputar dengan lancar tanpa getaran saat kendaraan belok ke kanan. Yang berikutnya, pengencangan komponen. Semua komponen dalam sistem kemudi diperiksa kembali dan baut-baut yang kendur dikencangkan agar tidak terjadi pergerakan yang tidak diinginkan. Yang terakhir, uji coba. Setelah perbaikan selesai, kendaraan diuji coba untuk memastikan bahwa getaran telah diatasi dan sistem kemudi berfungsi dengan baik. Berikutnya, pemeliharaan rutin. Pemilik mobil diberi saran untuk melakukan pemeliharaan rutin pada sistem kemudi, termasuk pemeriksaan dan pelumasan secara berkala untuk mencegah masalah serupa di masa depan. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, masalah getaran pada sistem kemudi kendaraan dapat diatasi dengan efektif dan meningkatkan keselamatan dalam berkendara. Demikianlah video yang saya buat tentang sistem kemudi pada kerangka sistem kasis. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada tutur kata saya yang salah atau kurang berkenan, mohon dimaafkan. Akhir kata, saya ucapkan banyak terima kasih.